Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada dini hari ini kita masuk pada Pesona Tafsir Nusantara Surah Yasin, surah ke-36 ayat 13. Sebelumnya kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat 12. Ini part 2 ya, bagian 2. Bagi rekan-rekan, sahabat, pemirsa media sosial, khususnya Facebook dan YouTube, termasuk para santri, bagi yang sudah join silahkan untuk komentar, like, dan mungkin di-share. Semoga manfaat. Silahkan sebutkan nama dan asalnya ya, biar silaturahim. Alhamdulillah, ini rahmat Allah kita bisa bertemu di sini. Juga berkat dorongan, arahan, nasihat, tauladan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita terus berpegang teguh kepada Al-Quran, untuk kita berpegang teguh diwasiatkan oleh Nabi Muhammad untuk memegang Al-Quran, di samping juga Al-Hadis ataupun Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita langsung saja untuk membahas Tafsir Nusantara ini, surah Yasin dari surah ke-13. Insya Allah ini kita akan bahas sampai ayat 40. Kalau keburu ya mungkin harus jam 3, sekarang jam setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat. Ya, sambil sahur silahkan yang sahur ya. Yang sambil minum, ngopi, jajan, cemilan. Dan sambil nanti puasa keinget-inget. Alhamdulillah, jadi kita langsung buka Al-Quran, jangan lupa ambil wudhu ya. Ayat ke-13. Kalau kita baca doa dulu untuk para penulis Tafsir Nusantara, khususnya yang kita pegang jadikan rujukan. Walal musannif warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ayadzukiratum bal antum qaumun musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kita sampai ayat 21 dulu. Ini akhir daripada juz 22. Jadi surah Yasin ini terbagi pada 2 juz. Ada juz 22 yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 21 dan juz 23 dari ayat
22 ya sampai akhir, yaitu ayat 83. Nah, kita sebelum membahas makna perkata juga penafsirannya menarik karena tadi target sampai 40 ayat atau mungkin minimal 30 ya. Tapi kita bikin pemetaan dulu pertemuan kedua ini sampai ayat 40. Kita lihat bagaimana pemetaan pengelompokan ayat-ayat yang ditafsirkan dari 3 kitab ini. Saya akan tuliskan di whiteboard ya, semoga terlihat. Kalaupun tidak nanti akan dibantu dengan saya menyampaikan. Ambil ngopi dulu, minum. Menjelang sahur. Juga air putih. Nah, jadi kita ini kan menggunakan tiga rujukan tafsir Nusantara. Yang pertama, tafsir Quran Karim ya. Karya Profesor Dr. Muhammad Yunus. Yang kedua, tafsir Quran yang disusun oleh Profesor Dr. Haji Zainuddin Hamidi dan Fahrul HS. Yang ketiga, tafsir Rahmat ya. Tafsir Rahmah, kalau bahasa Arab Indonesia tafsir Rahmat. Ini soalnya kayak Jumar Bakti. Nah, ini kita perhatikan. Yang pertama daripada Profesor Dr. Muhammad Yunus dalam tafsir Quran Karim. Nah, setelah beliau mengkelompokkan pertemuan yang lalu ayat 7 dan 11, nah nanti beliau akan menjelaskan lagi ini pada pengelompokan yang pertama adalah ayat 12 sampai 15. Nanti beliau juga membahas penafsirannya lagi dari ayat 38 sampai 40. Ya. 12 sampai 15, 38 sampai 40. Selebihnya beliau tidak menafsirkan ayat di antara ini yang disebutkan. Hanya memaknainya atau menerjemahkannya. Nah, bagaimana dengan tafsir Quran yang disusun oleh Kiai Haji Zainuddin Hamidi dan Fahrul HS? Karena beliau ini satu tafsir yang kita gunakan, dia maknanya per ayat ya. Nah, beliau itu tidak menafsirkan ayat juga penjelasannya. Kalau dari ayat 13, maka ayat-ayat yang beliau tafsirkan adalah yang pertama ayat 13, ada penjelasannya. Ya. Terus ayat 19. Terus ayat 20. Ayat ini udah ganti juz 23 pada ayat 25. Terus pada ayat 29. Terus pada ayat 35. Pada ayat 36. Pada ayat 38. Pada ayat 39.
40 beliau tidak menafsirkan atau menjelaskan. Nah, bagaimana dengan tafsir rahmat Haji Umar Bakri? Setelah pertemuan kemarin beliau mengelompokkan ayat 7 sampai 12. Jadi ini persis dengan Mahmud Yunus ya pengelompokannya. Ini beliau akan menafsirkan lagi 13 sampai 21. 13 sampai ayat 21. Nanti beliau mengelompokkan penafsirannya lagi ini pada ayat 22 sampai 30. 22 sampai dengan 30 nanti beliau mengelompokkan penafsirannya lagi pada 33 sampai 40. Saya ulangi lagi. Nah, ini ada untuk sampai ayat 40 dari ayat 13 ada 3 pengelompokan ya. Tafsir Quran Karim dari ayat 13 sampai dengan 40 ada 2 pengelompokan, yaitu ayat 15 sampai dengan ayat 12 sampai 15. Terus ayat 38 sampai 40, dan tafsir Quran ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya, dari ayat 13 sampai ayat 40 yang ditafsirkan. Terus dalam tafsir rahmat, ini ada ayat 13 sampai dengan 21. 30, nah, kebalik ke Indonesia ya. 22 sampai 30. 22 sampai 30. Nah, yang ini 33 yang terakhir sampai 40. Ada 3 pengelompokan. Kita tadi sudah baca daripada ayat 13 sampai dengan ayat 21 ya, akhir juz 22. Kita coba maknai ya. Wadrib, dan buatlah lahum bagi mereka masalan suatu perumpamaan, ashaba yaitu penduduk al-Qaryah suatu negeri, izja'aha ketika datang kepada mereka al-mursalun utusan-utusan. Iz arsalna yaitu ketika kami mengutus ilaihim kepada mereka isnaini 2 orang utusan, fakadzabuhuma lalu mereka mendustakan keduanya, fa'azzazna kemudian kami kuatkan bisalisin dengan utusan yang ketiga, faqalu maka ketiga utusan itu berkata, inna sungguh kami ilaikum kepadamu mursalun adalah orang-orang yang diutus. Qalu ayat 15. Qalu mereka menjawab, penduduk negeri itu ya, ma antum tidaklah kamu ini illa basyarun kecuali manusia, misluna seperti kami, wa ma anzala dan tidaklah menurunkan ar-Rahman Allah yang Maha Pengasih min syai'in sesuatu apapun, in antum tidaklah kamu
illa kecuali takzibun, pendusta belaka. Ayat 16, qalu mereka berkata, Rabbuna Tuhan kami ya'lamu mengetahui inna sungguhnya kami ilaikum kepada kamu la mursalun adalah utusan-utusannya. Ayat 17, wa ma alaina dan tidaklah kewajiban kami illa kecuali al-balaghu menyampaikan, maksudnya perintah Allah ini, al-mubin dengan jelas. Qalu mereka menjawab ini ayat 18 ya. Qalu mereka menjawab inna sungguh kami qatayyarna bernasib malang bikum karena kamu. La illam tahu sungguh jika kamu tidak berhenti, maksudnya menyeru kami, lanarjumannakum niscaya kami rajam kamu, wala yamassannakum dan kamu pasti akan merasakan minna dari kami azabun siksaan alim yang pedih. Ayat 19. Qalu mereka utusan-utusan itu berkata, ta'irukum kemalangan kamu itu ma'akum karena kamu sendiri, aing dzukirtum apakah karena kamu diberi peringatan, bal sebenarnya antum kamu kaumun adalah kaum musrifun yang melampaui batas. Ayat 20, waja'a dan datanglah min aqsa dari ujung al-madinati kota rajulun seorang laki-laki yas'a dengan bergegas. Qala dia berkata, ya qaumit tabi'u wahai kaumku ikutilah. Al-mursalin utusan-utusan itu. Ayat 21, ittabi'u ma la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Ittabi'u ikutilah man orang yang la yas'alukum tidak memintamu ajron imbalan wahum dan mereka muhtadun adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, kita tentang sampai ayat 21 ini, maka untuk tafsir Quran Karim dibahas dari ayat 12 sampai 15. Nah, ini bisa dibahas sampai dengan 23 ayat yang dimaknai. Tafsir Rahmat ada 1 poin ya. Coba dari ayat 13. Wadrib lahum masal ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Mahmud Yunus. Unjukkanlah kepada mereka suatu contoh. Nah, tadi Kementerian Agama perumpamaan, ini contoh. Di mana wahid ya, yaitu penduduk suatu negeri ketika datang kepadanya beberapa orang utusan. Nah, nanti ada perbedaan penafsiran di sini. Nah, beliau untuk ayat 13 ini, Profesor Dr. Mahmud Yunus itu yang dimaksud adalah Nabi Isa, utusan itu. Nah, sedangkan nanti dalam Quran, tafsir Quran Zainul Hamidi, ini yang dimaksud itu bukan Nabi Isa. Ayat 13 itu. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka, riwayat penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Menurut keterangan ahli tafsir, nih beliau menafsirkan, menurut keterangan ahli tafsir, penduduk negeri yang disebutkan dalam ayat di atas ialah penduduk negeri Intakiyah. Bagaimana bacanya? Antokie. Ya, coba kasih tahu kalau yang tahu ya. Tulisannya Antokie. Intakiyah, sebuah kota di Suriah sebelah utara. Utusan-utusan yang datang itu adalah murid-murid Nabi Isa yang datang mengembangkan agama Nasrani ke negeri tersebut.
Oh ya, maksud saya betul Nabi Isa ini maksud, tetapi utusan Nabi Isa itu yang berbeda pendapat. Jadi bukan Nabi Isanya yang dimaksud. Mursalin di sini, mursalun yang dimaksud mursalun di sini adalah memang Nabi Isa. Tetapi siapa yang diutus itu berbeda. Nah, untuk di tafsir rahmat, dan buatlah suatu perumpamaan untuk mereka, penduduk suatu negeri di waktu itu utusan-utusan Tuhan datang kepada mereka. Nah, menurut pendapat para ahli tafsir, negeri itu sebuah kota di Syria, Intakiyah namanya. Nah, kita lanjut dulu ke ayat 14. Idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, ini makna daripada Prof. Mahmud Yunus ayat 14. Ketika kami utus kepada mereka 2 orang, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami perkuat dengan utusan yang ketiga. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami ketiga-tiganya diutus kepadamu. Tafsir Quran. Ketika kami mengirimkan kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka dustakan dan kami bantu dengan orang ketiga. Nah, kalau tadi Mahmud Yunus perkuat. Orang ketiga ini memperkuat. Ya. Fa'azzazna. Nah, itu dimaknai di Kementerian Agama sendiri, maknanya adalah kuatkan. Kami kuatkan urusan ketiga. Nah, Mahmud Yunus itu juga kami perkuat. Nah, tapi kalau dalam tafsir Quran, urusan ketiga itu adalah untuk membantu. Nah, itu. Tadi walaupun bantunya bisa juga maksudnya adalah bantu memperkuat. Tapi di sini adalah membantu. Dengan orang yang ketiga dan mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah utusan-utusan kepada kamu. Dalam tafsir rahmat, ketika kami mengirim 2 orang utusan kepada mereka, lantas mereka dustakan dan kami bantu dengan urusan ketiga, maka mereka berkata, nah ini juga sama, bantu. Jadi untuk tafsir Quran dan tafsir rahmat, fa'azzazna itu dimaknai dengan membantu. Maka mereka berkata, kami mengirim 2 orang utusan kepada mereka, lantas mereka dustakan. Dan kami bantu dengan utusan ketiga. Maka mereka berkata, sesungguhnya kami utusan-utusan Tuhan kepada kalian semua. Nah, kita dalam makna yang ke-15. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri menjawab, kami ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Nah, sahut, nah ini Mahmud Yunus, Prof. Mahmud Yunus, sahut mereka itu, kamu tidak lain hanya manusia seperti kami. Kan dijawab tadi 14 itu kan mereka menyampaikan, berkata kepada medan dakwahnya, kepada orang-orang yang belum beriman. Nah dijawab, sahut mereka, kamu tidak lain hanya manusia seperti kami. Dan yang Maha Pengasih Allah tiada menurunkan suatu jua pun. Kamu tidak lain hanya semata-mata berdusta. Nah, Prof. Mahmud Yunus menjelaskan dalam tadi ayat 12 sampai 15 ya. Atau spesifik kita pada ayat 13 15, beliau menafsirkan
ada beberapa poin. Firman Allah, kami akan menghidupkan orang-orang mati pada hari kiamat, berbangkit atau menghidupkan orang-orang mati hati dan pikirannya dengan memberi taufik petunjuk masuk Islam. Kami tuliskan apa yang mereka usahakan, baik amalan baik atau amalan jahat. Begitu juga bekas-bekas. Nah, ini, maaf, ini terkait ayat 12 ya. Kita langsung ke ayat 13. Sebagai contoh, nah ini pada ayat 13 baru sampai 15. Sebagai contoh, pada suatu hari Nabi Isa mengirim beberapa orang rasul. Nah, tapi diksi yang digunakan ini menariknya, kalau di Mahmud Yunus ini rasul. Yang dimana utusan. Tapi kalau di tafsirnya itu tidak dimana rasul yang dikirim itu. Ke sebuah negeri penduduknya menyembah berhala. Mula-mula diutusnya 2 orang utusan. Nah, itu yang diutus 2 orang itu adalah namanya Yahya dan Yunus. Tapi memang beliau tidak menyebutkan Yahya dan Yunus itu apakah nabi, apakah utusan saja. Tapi kalau di sini sebelumnya kan beliau menyebutkan Nabi Isa mengirim beberapa orang rasul. Maka bisa jadi yang disebut Yahya ini adalah Nabi Yahya dan Yunus Nabi Yunus. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian disokong dan dibantu oleh utusan yang ketiga, yaitu Syam'un namanya ya. Jadi menurut Mahmud Yunus itu 3 tokoh tersebut dalam ayat ini adalah yang pertama Yahya, yang kedua Yunus, yang ketiga Syam'un. Lalu katanya, kami bertiga diutus kepada kamu supaya kamu menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Saut mereka, kamu tidak hanya manusia juga seperti kami, kamu orang pembohong. Ya, mereka kira dengan kamu kan manusia juga lah, jadi nggak mau beriman. Padahal kalau lebih-lebih yang dikirim adalah malaikat misalkan, ya bakal nolak. Kenapa? Nanti ada perintah sholat misalkan. Ya kamu kan malaikat, nggak punya nafsu. Misalkan nanti ngelesnya kan bisa lebih parah ya. Nah kami kan manusia biasa, wajar kalau kami nggak sholat. Nah misal begitu. Wah, kamu kan malaikat, taat, ruku saja, puasa bisa, nggak punya nafsu. Nah kalau kami, maka Allah kirimkan Rasul Nabi itu juga manusia. Membumi sekali, biar tahu apa yang jadi masalah, tantangan, halangan, problem, dan solusi-solusi yang bisa diupayakan. Mana orang-orang pilihan ini juga manusia. Nah itu dalam Mahmud Yunus. Nah, untuk ayat 15 dalam tafsir Quran, mereka penduduk negeri berkata, kamu tidak lain dari manusia serupa kami juga, dan Tuhan yang pemurah tidak menurunkan barang suatu wahyu apapun, kamu hanya membuat dusta belaka. Jadi dianggap para utusan ini adalah pembohong, ya. Padahal mereka juga membawa bukti-bukti sebagai utusan-utusan itu. Nah, ini tafsir Rahmat ayat 15. Mereka menjawab. Oh, tadi menyahut Mahmud Yunus ya. Juga jadi ayat 15 ini qalu itu kalau Prof. Mahmud Yunus mengartikannya sahut, menyahut, menjawab dengan diksi sahut. Kalau tafsir Quran dengan diksi berkata, tafsir Rahmat berdiksinya adalah mereka menjawab. Sama-sama qaul tapi diksi yang dipilih itu berbeda. Mereka menjawab, kamu hanyalah manusia biasa seperti kami juga. Allah tidak menurunkan apa-apa kepadamu. Kamu adalah pembohong belaka. Nah, untuk beliau menafsirkan Ki Jumar Bakri, ayat 13 dari surah Yasin sampai ayat 30 mengutarakan satu kisah yang menarik. 3 orang utusan Tuhan kepada penduduk Intakiyah, sebuah kota di Syria. Ditolak mereka mentah-mentah. Menurut ayat tafsir, nama ketiga orang utusan itu adalah Yohana, Paulus,
Sam'un. Yohana, Yunus, ya. Paulus, Yahya. Yohana, maksudnya Yohana itu Yahya. Nah, Paulus, apakah yang disebut Yunus? Ya, karena dalam Israiliyat, baik perjanjian lama maupun baru, kalau Kristen, mereka mengakui para nabi dan rasul seperti kita mengakui, kecuali satu, Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengakui. Itu Kristen, Nasrani. Orang Yahudi, mereka mengakui Nabi Musa ke atas sampai Nabi Adam. Yang tidak mereka akui adalah Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita mengenal namanya Nabi Adam, mereka juga ada. Adam. Istrinya kita kenal Siti Hawa, mereka menyebutnya Eva. Kita mengenal Ibrahim, mereka menyebutnya Abraham. Bahkan tokoh di Amerika terkenal Abraham Lincoln, itu Ibrahim. Jadi menggunakan nama Nabi itu. Apalagi Sulaiman, mereka menyebutnya Solomon. Yusuf, Joseph. Ishak, Ishak. Bahkan salah satu ilmuwan kan ada Isaac Newton. Jadi mereka juga menggunakan nama Nabi dan Rasul ini. Isaac Newton. Ishak maksudnya. Kalau dikitanya ya. Apalagi Jacob. Bahkan film-film box office juga menggunakan nama Jacob ini ya. Apalagi dan lain sebagainya banyak ya. Jadi ini menarik. Jadi kalau Mahmud Yunus, 3 utusan itu tadi adalah Nabi Yahya, Yunus, dan Sam'un. Nah, kalau dalam tafsir Rahmat, 3 itu adalah Yohana. Nah, Yohana ini mungkin nama lain daripada Yunus. Dari Yahya ya. Yohana, nanti kita cek lagi ya. Yohana, Paulus, dan Sam'un. Terjadilah dialog yang seru antara ketiga orang utusan dan kaumnya, umatnya ini ya. Nah, itu penafsiran tafsir Rahmat sampai ayat 15 ya. Nah, kita lanjut pada ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu mereka berkata, Rabbuna Tuhan kami ya'lamu mengetahui inna sungguhnya kami ilaikum kepadamu lamursalun adalah utusan-utusannya. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepadamu. Nah, ini untuk menyanggah ayat 15 ya, bahwasanya para pendusta bukan kita itu utusan ya, ayat 16 ini. Sahut utusan-utusan itu, ini Mahmud Yunus ya, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami diutus kepadamu. Quran, tafsir Quran, ayat 16, mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah utusan-utusan yang dikirim kepada kamu. Tafsir Rahmat, mereka menjawab, Tuhan mengetahui bahwasanya kami sungguhnya utusan-utusan kepada kalian. Lanjut ayat 17. Wa ma alaina illal balaghul mubin, wa ma alaina dan tidaklah kewajiban kami illa kecuali al-balaghu menyampaikan al-mubin dengan jelas. Nah, ini tugasnya para dai. Ya, hidayah Allah yang berikan. Jangan kita memaksa orang untuk masuk Islam, memaksa menerima kebenaran, memaksa visi-visi kita ke depan, memaksa orang tidak. Nah, tugas kita itu hanya menyampaikan al-balagh, wa ma alaina illal balaghul mubin. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Ayat 17 ini dalam surah Yasin, surah ke-36 juz 23. Ini adalah pegangan para dai. Ya. Dakwah.
Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan. Apa yang disampaikan? Perintah Allah dengan jelas. Nah, sedangkan dalam Mahmud Yunus, tidaklah kewajiban kami melainkan menyampaikan dengan terang. Nah, kalau tadi Kementerian Agama jelas, Mahmud Yunus terang, mubin. Kalau dalam tafsir Quran, mereka dan kewajiban kami hanya menyampaikan perutusan dengan terang. Jadi al-balagh di mana di sini yang menyampaikan al-mubin, perutusan dengan terang. Ya, ini diksinya memang bisa berbeda-beda dikit-dikit ya. Tapi bimana wahid. Tapi menarik. Perutusan. Jadi utusan-utusan itu memberikan penjelasan, menyampaikan dengan terang. Ayat 17, tugas kami ialah menyampaikan dengan jelas. Jadi mubin ini ada yang mengartikan terang, ada yang mengartikan jelas. Lanjut ayat 18. Qalu inna tayarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ayat 18, qalu mereka menjawab inna sungguh kami tatoyarna bernasib malang bikum karena kamu. Nah, ini nih. Kalau orang-orang yang bermental loser itu gitu menyalahkan orang lain. Akibat yang dia terima karena perbuatannya yang disalahkan orang lain. Ini sifat-sifat dulu loser. Orang-orang yang tidak beriman. La ilam tahu sungguh jika kamu tidak berhenti menyuruh kami lanarjumanakum niscaya kami rajam kamu walayamasanakum dan kamu pasti akan merasakan minna dari kami azabun siksaan alim yang pedih. Mereka menjawab sungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Mahmud Yunus memanainya sahut mereka. Jadi Mahmud Yunus konsisten ya menggunakan qalu itu maknanya dengan sahut. Begitu juga dengan tafsir Quran, konsisten memaknai qalu itu dengan berkata. Begitu juga dengan tafsir Rahmat, konsisten qalu itu memaknainya dengan menjawab. Nah, ini sesuai dengan prosedur peraturan akademik ya. Ada beda-beda pilihan, silakan pilih satu tapi konsisten dengan pilihan itu. Saut mereka itu, kami menjadi sial karena kamu. Demi jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kami rajam. Rajam ini lempar dengan batu. Dan kamu akan menderita siksa yang pedih daripada kami. Totoyerna tadi Kementerian Agama mengartikannya dengan bernasib malang. Mahmud Yunus mengartikannya dengan sial. Tafsir Quran, mereka penduduk berkata sungguhnya kami mendapat celaka. Wah, jadi beda ya. Totoyerna nasib malang, ada yang sial, ada yang celaka. Karena kamu. Kalau kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kami lempari dengan batu. Jadi beliau memaknai lanarjumannakum. Itu langsung tidak dengan diksi rajam, tapi langsung tafsir Quran ini adalah melempari dengan batu. Dan kamu akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Nah, dengan tafsir Rahmat, ayat 18, mereka berkata, kami mendapat kesialan. Nah, jadi diksi sial ini tafsir Rahmat sama dengan tafsir Quran Karim sial ya. Makna daripada Tatoyarna.
Jika kamu tidak berhenti, niscaya kami akan merajam kamu. Nah, ini sepakat maknanya semuanya melempari dengan batu dan kamu akan menderita siksaan yang berat dari kami. Nah, sekarang ayat 19. Kita sambil ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jam 3, cukup lelah. Mungkin kita ngaji tafsir boleh sambil menghisap satu batang ya, biar semangat ini. Nah, kita lanjut pada ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu mereka utusan itu berkata, ta'irukum kemalangan kamu itu ma'akum adalah karena kamu sendiri. Ya, nah makanya kalau orang-orang yang the winner itu ambil tanggung jawab, ambil responsibility. Ya. Dahlan Iskan saya ingat betul ketika ada masalah di BUMN, kalau nggak salah masalah listrik, beliau tidak menyalahkan yang lain. Itu kesalahan saya. Itu kesalahan saya. Jadi memang orang-orang besar, orang-orang beriman itu ambil tanggung jawab pribadi. Jangan menyalahkan orang lain. Semua keputusan itu ada di tangannya, dipertanggungjawabkan. Ya. Tidak merasa jadi korban. Ayang zukirtum, apakah karena kamu diberi peringatan? Bal sebenarnya antum kamu kaumun adalah kaum musrifun yang melampaui batas. Nah, kita nggak boleh yang melampaui batas, lebay ya. Bahasa katanya lebay. Melampaui batas, berlebihan. 19. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Jawaban juga nih sebetulnya. Jadi ketika kita ada masalah, jangan nyala-nyala orang lain dengan mudahnya. Cek, banyak sekali hal itu karena kita sendiri yang salah. Apakah karena kamu diberi peringatan, jadi mereka dapat kesialan, nasib malang, celaka? Karena ada seruan ini, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dalam Mahmud Yunus, ayat 19 ya. Sahut utusan-utusan itu, kesialan kamu itu bersama kamu. Bersama, bukan kalau tadi karena kamu. Karena kesalahanmu, maksudnya bersama kamu itu adalah ma'akum. Itu adalah karena kesalahanmu. Adakah jika kamu diberi peringatan, lalu kamu menjadi salah? Diberikan dakwah, terus kamu menjadi sial. Lalu kamu menjadi sial. Bahkan kamu itu kaum yang berlebih-lebihan. Jadi itu sebuah pertanyaan yang sebetulnya dalam rangka membuat orang berpikir. Bukan pertanyaan harus dijawab, tidak. Tapi apa istilah dalam bahasa ya? Menyinggung bahwasanya bukan karena ada dakwah, ada seruan kebaikan, kamu itu sial, bukan. Ya. Nah, dalam tafsir Quran ayat 19, mereka utusan-utusan berkata, nasib celaka kamu adalah bersama dengan kamu sendiri. Nah, tadilah. Nah, ini beliau menafsirkan nasib malang yang kamu derita itu adalah akibat kejahatan yang kamu kerjakan sendiri. Nggak sadar aja ya. Ya Allah, kenapa saya bangkrut? Saya juga pernah ngalamin. Ya karena kita sendiri
manajemennya nggak baik, keuangannya dicampur antara pribadi dan bisnis. Ya. Kenapa saya cerai? Dia jahat. Nah, coba dipikirkan kembali bagaimana. Memang ada karena kesalahan orang lain kita jadi korban. Tapi sebagian besar itu karena kita sendiri. Ya. Hatta yughayyiru ma biqaumin. Kita lanjutkan dulu ya. Adakah kamu merasa mendapat celaka kalau kamu diberi pengajaran? Nah, tadi kan peringatan, zukirtum. Nah, tadi ada yang peringatan, tapi beliau memaknainya dengan pengajaran. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dalam tafsir Rahmat ayat 19, para utusan menjawab, kesialanmu karena perbuatanmu sendiri. Apakah kalau kamu diberi peringatan, kamu akan sial? Sesungguhnya kamu kaum yang, ini menarik, kalau tadi kan berlebihan. Semuanya ini dari Kementerian Agama juga berlebihan. Kalau Kementerian Agama melampaui batas. Tafsir Quran Karim sama tafsir Quran melampaui batas. Ya. Saya ulangi lagi. Kementerian Agama memaknainya musrifun itu adalah melampaui batas. Sedangkan tafsir Quran Karim dan tafsir Quran memaknai dengan berlebih-lebihan. Nah, sedangkan tafsir Rahmat memaknai dengan keterlaluan. Jadi menarik. Diksinya ini terlalu. Kaum yang keterlaluan. Kita lanjut pada ayat 22 ayat lagi. Untuk yang sesi ini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Waja'a dan datanglah min aqsa dari ujung al-madinati kota rajulun seorang laki-laki yas'a dengan bergegas qala dia berkata ya qaumi tabi'u wahai kaumku ikutilah al-mursalin utusan-utusan itu. Langsung kita dua ayat. Ayat 21. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ittabi'u ikutilah man orang yang la yas'alukum tidak memintamu ajron imbalan wahum dan mereka muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Allahumma amin, kita termasuk golongan muhtadun. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Ayat 20 sampai 21. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Nah, Kementerian Agama memaknainya laki-laki ini adalah, menurut mufasir, laki-laki tersebut bernama Habib An-Najjar, ya. Habib An-Najjar. Dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. 3 orang itu tadi ya. Ayat 21, ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini juga Masya Allah. Apalagi kita para da'i, para alim ulama, para asatid. Zaman sekarang ini ngisi, ngarapin imbalan. Ini buat koreksi kita pribadi ya. Tapi di sini nanti perlu dibahas lebih lanjut, mungkin di tafsir Maudhu'i terkait dengan para dakwah dai ini. Ayat 21. Ya, jadi ikuti ittabi'u. Al-Quran ini mengarahkan kepada kita walaupun di konteksnya kisah ini, tapi bisa digunakan juga kepada kita. Ikuti orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu.
ya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada dua kriteria yang kita ikutin. Yang pertama tidak meminta imbalan. Yang kedua adalah mendapat petunjuk. Nah, Prof. Mahmud Yunus, ayat 21, ayat 20. Kemudian datanglah seorang laki-laki berlari. Waduh, ini maknanya berlari. Daripada waja'a. Kalau tadi kan dan datanglah, kalau ini waja'a, kemudian datanglah seorang laki-laki. Yas'a di sini ya, bukan bergegas. Bergegas yas'a, Kementerian Agama maknanya bergegas. Tapi kalau Mahmud Yunus ini berlari, sama-sama cepat ya. Bergegas itu kan segera, berlari kan segera. Dari ujung kota. Katanya, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ayat 21, ikutilah orang yang tidak minta upah kepadamu, sedang mereka mendapatkan petunjuk. Allahumma amin. Semoga kita banyak rezeki yang ngajar-ngajar ini ya. Allah kasih rezeki dari usahanya, bisnisnya dan sebagainya, ikhtiarnya. Sampai kita dakwah ngajar itu tidak minta imbalan, tidak minta amplop. Malah kita yang ngasih kepada masyarakat, kepada umat. Moga-moga ini yang ceramah-ceramah, para dai ini jadi orang-orang yang agniya, kaya, dan juga yang rajin bersedekah ya. Ya, muhsin, orang-orang baik. Nah, ayat 20 dalam tafsir Quran, dan datang tergesa-gesa. Nah, ini maknanya lain. Tadi Kementerian Agama bergegas, Mahmud Yunus berlari. Nah, sedangkan Yas'a di sini dalam tafsir Quran tergesa-gesa. Seorang laki-laki dari ujung kota. Nah, ini beliau menafsirkan penduduk kota yang tengah hidup dalam serba kemewahan itu. Jadi ini yang diseru itu, ini beliau menjelaskan orang-orang yang hidupnya mewah. Orang kaya-kaya nih. Penduduk kota yang tengah hidup dalam serba kemewahan itu tertutup hatinya menerima kebenaran agama yang dibawa oleh utusan-utusan tadi, yang tiga. Tetapi ada orang yang tinggal di pinggir kota. Nah, tadi yang dalam Kementerian Agama disebut dengan Habib An-Najjar. Nah, ini kalau dalam tafsir Quran, ini ada orang yang di pinggir kota yang masih bersih hatinya dapat menerima kebenaran agama itu dengan cepat. Cepat ini penting juga tuh, ya. Asal tepat, tidak salah. Tapi secara makna cepat itu sendiri baik, ya. Lagi makanya termasuk modern itu kan salah satu prinsip yang dipegang adalah kecepatan. Siapa yang cepat dia menang. Waktu zaman JK pemilu lebih cepat lebih baik. Ya, secara dasar sih makna cepat ini adalah baik. Tapi tidak baik jika cepat tapi amburadul, cepat tapi salah, cepat tapi tidak berhubungan dengan baik, ya. Tapi secara dasar makna cepat itu baik. Ayat 21, turutlah orang yang tidak meminta upah kepadamu, sedang mereka itu mendapat pimpinan yang benar. Nah, muhtadun, kalau tadi kan dimaknainya dengan orang-orang mendapat petunjuk. Tapi dalam tafsir Quran, mereka itu mendapat pimpinan yang benar. Menarik diksi yang digunakan ya. Dalam tafsir Rahmat, ayat 20, dan datanglah seorang dari pelosok kota dengan tergesa-gesa. Ia berkata, hai kaumku, ikutlah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta
Ini juga sama nih. Maknanya tergesa-gesa nih. Jadi tafsir rahmat dengan tafsir Quran dalam ayat 21 itu memaknai yasa itu sama, tergesa-gesa ya. Kalau secara persepsi sekarang kan tergesa-gesa itu nggak bagus ya. Kalau menurut agama kan maknanya bergegas, positif maknanya. Walaupun ini juga bisa dimaknai mungkin pada konteks para mu'alif mufasir ini, tergesa-gesa itu bagus dalam konteks ini. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ayat 21, ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi memang muhtadun itu mayoritas di sini memaknainya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, kecuali tafsir Quran Bahrun HS memaknai dengan mendapat pimpinan yang benar. Nah, tafsir rahmat ini memberikan penafsiran ya pada ayat ini ya. Tadi kan 13 sudah dibahas, ya 14 sampai 21 ini. Mula-mula mereka menolak dengan alasan bahwa para utusan itu manusia biasa saja. Nah, itu kan seperti yang disebutkan ayat sebelumnya ya. Seperti mereka juga, dituduhnya mereka itu bohong. Nah, setelah tuduhan ditangkis para utusan, ya katakanlah mereka ini terbukti tidak bohong, jujur orangnya, baik orangnya, kondisi apapun tetap jujur, integritasnya tinggi, terbukti. Mereka tetap menolak dengan alasan bahwa banyak kesialan yang terjadi semenjak para utusan itu datang. Ya. Para utusan itu menjawab bahwa kesialan-kesialan itu bukan karena kedatangan mereka. Itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Ini mengenai sudut pandang, point of view. Kehidupan tiba-tiba banyak kesialan, banyak celaka, banyak musibah. Kali ganeku berdepatan ada orang yang mengajak kebenaran, kok tiba-tiba muncul kesalahan-kesalahan itu. Sudut pandangnya bisa dua kayak tadi, tetapi yang benar yang mana, tetap ada yang benar, ada yang objektif. Nah, jadi bagaimanapun manusia itu sendiri akibat perbuatan tangannya menghasilkan kondisi kehidupannya. Dari pikirannya, perkataannya, sikapnya, itu menjadi nasibnya sendiri. Kemudian datang seorang yang membela para utusan itu, namanya Habibah. Nah, tapi kalau dalam tadi Kementerian Agama namanya Habib An-Nazar, Habib. Tapi di sini tidak disebutkan nama lengkapnya ya, Habibah saja dalam tafsir Rahmat. Ia meminta kaumnya untuk membenarkan para utusan itu. Nah, alhamdulillah kita 7 menit lagi sudah jam setengah 4 ya. Kita 15 menit lagi ya. Coba habis itu sahur. Ini karena tadi ada beberapa hal sehingga yang harus kita mulainya tafsir Yasin ini dari jam 1, kita undur tadi dari mulai jam 2-an ya. Semoga istiqomah. Sambil break dulu, silahkan siap-siap, nanti kita akan bahas juz 23 ya. Ayat 22. Kalau dalam tafsir Rahmat 22 sampai dengan 30 pengelompokannya. Tafsir Quran Karim tidak menafsirkan, memaknai saja. Tafsir Quran 25, 29, ada 2 ayat yang dimaknai. Jadi kita coba membahas sampai ayat 30. وَمَا لِيَ لَا
a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidhun. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ayat 30 ya. Kita bahas dari ayat 22 juz 23 surah Yasin surah ke-36. Wa maliya, dan tidak ada alasan bagiku, la a'budu, untuk tidak menyembah, allazi, yang, fatoroni, maksudnya Allah yang telah menciptakanku, wa ilaihi, dan hanya kepadanya lah, merujuk pada Allah, turja'un, kamu akan dikembalikan. 22. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya. Jadi ini makjlem kalau kita memaknai kesannya. Gimana kita tidak beribadah kepada Allah? Tidak sholat 5 waktu, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji. Kita harus melakukan itu. Rukun Islam itu. Orang Allah yang menciptakan kita. Kita yang diciptakan Allah. Ya harus beribadah kepada yang menciptakan. Orang kita kerja sama orang. Kita digaji. Bos menggaji. Kenapa? Karena dibantu. Hukum sebab akibat bisa dikatakan. Kita ini beribadah wajar, kita diciptakan oleh Allah. Kita dulunya tidak ada, diadakan. Ya. Nah, Mahmud Yunus dalam ayat 22, mengapakah aku tidak akan menyembah Tuhan yang menciptakan daku? Waduh, bahasanya daku nih, karena kebetulan ini kan disusun sebelum kemerdekaan diterbitkannya ya. Yang menciptakan daku dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Dalam tafsir Quran, mengapa aku tidak akan menyembah Tuhan yang menjadikan aku dan kamu akan dikembalikan kepadanya. Dan tafsir Rahmat, tidak sepantasnya aku tidak menyembah. Nah, ini maknanya tidak sepantasnya. Ada penambahan makna di sini. Tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. A'attakhizu, mengapa aku akan menjadikan min dunihi, selainnya, alihatan, Tuhan-Tuhan, yuridni, jika berkehendak kepadaku, Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, bidurrin, suatu bencana, la tughni, pasti tidak berguna, ani, bagi diriku, syafa'atuhum, pertolongan mereka, syai'an, sedikit pun, wala yungkidhun, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Ayat 23,
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Dalam tafsir Quran Karim, Prof. Muhammad Yunus, 23, adakah akan kuambil beberapa Tuhan? Alihah, beberapa Tuhan selain daripadanya. Kalau tadi komentar agama Tuhan-Tuhan. Kalau ini beberapa Tuhan. Selain daripadanya, jika yang Maha Pengasih Allah menghendaki kemelaratan bagiku. Nah, ini menarik. Bidurin, kalau Kementerian Agama, bencana. Muhammad Yunus, kemelaratan. Karena tadi kan menjelaskan juga kaum ini adalah orang-orang yang kaya, yang mewah hidupnya. Maka pertolongan mereka tidak dapat mempertahankanku sedikit pun dan tidak pula melepaskan daku. Waduh, daku ini puitis ya. Dalam tafsir Quran ayat 23, akan kuambilkah Tuhan-Tuhan yang lain di sampingnya, kalau Tuhan yang pemurah. Nah, ini konsisten. Ini Ar-Rahman, tadi kan penyayang, kalau ini pemurah. Memang pada saat membahas Al-Fatihah ayat 1 juga, diksi yang digunakan adalah pemurah untuk tafsir Quran itu. Hendak